Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita memulai hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan di pagi yang indah ini kita bertekun bersama-sama di dalam doa dan kebenaran firman Tuhan, ya, dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus dan rasul-rasulnya. Saudara-saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Semangat, amin. Hari baru tentu saja kita sudah memulainya dengan berdoa. Ya, saya senang kita pagi hari ini kita sudah memulai hari dengan berdoa. Dan saudara-saudara, ya unik, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada penelitian yang menarik bahwa orang yang berdoa, ya menurut penelitian umurnya lebih panjang. Jadi saya yakin saudara, kita yang rajin berdoa pasti kita penuh gairah, ya. Segala beban terlepas dan kita punya kemenangan daripada Tuhan. Dan hari ini kita masih dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana saudara, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan dia membuktikan dia hidup. Dan saudara, selama 40 hari itu dia tidak sekedar menampakkan diri begitu saja, tapi dia beraktivitas bersama-sama mereka. Dia makan bersama mereka, dia duduk sharing sama mereka, dan yang lebih dahsyat saudara, dia mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah secara berulang-ulang. Makanya saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sangat penting buat kita saudara untuk maju dalam kegerakan ini saudara. Di momen 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri, untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara, ya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita saudara. Pagi hari ini, ya, walaupun di tempat ini, ya, cuaca di luar sana hujan, ya, saya nggak tahu cuaca di tempat saudara. Tapi mari kita semangat, amin. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan akan selalu menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita, ya, sebelum kita memulai, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita bersepakat berdoa bersama-sama, ya. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat meminta dalam nama Yesus, lewat pemberitaan live streaming dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle pagi hari ini, kami percaya akan terjadi momentum, kami percaya akan terjadi terobosan, kami percaya akan terjadi pertobatan, terjadi pemuritan, terjadi pemulihan, kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi lewat pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu pakai dengan kuasa Roh Kudus, dan urapi kami semua, bukakan rahasia surga kepada kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengingatkan kembali saudara tentang pertemuan kita di kemarin, ya, bahwa kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang bahwa kita waktu menerima benih kerajaan Allah untuk murid-murid Tuhan,
Tuhan mengatakan kepadamu diberi kuasa untuk diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, sedangkan kepada mereka tidak. Artinya kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada murid-murid Tuhan Yesus diberi karunia untuk mengerti kerajaan Allah, untuk mengerti rahasianya. Kenapa kepada murid-murid diberikan karunia itu? Karena murid-murid Tuhan memiliki spirit mau belajar, mau diajar, dan selalu bertanya terus kepada Tuhan Yesus. Dan sedangkan orang-orang agamawi, orang-orang Farisi, Saduki dan sebagainya, mereka tidak memiliki spirit itu, malah mereka merasa mereka orang paling benar, orang yang sudah tahu dan sebagainya ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya berdoa saudara memiliki spirit murid pagi hari ini, hati yang mau belajar, hati yang mau diajar. Oke, puji Tuhan. Saya menyapa hamba Tuhan yang luar biasa, Pendeta Henry Paliama dari Jakarta. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Mari kita maju dalam kegerakan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam membaca Alkitab. Orang Kristen tiap hari harus membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan kalau saudara membacanya dengan mood makan ya, saya percaya saudara tidak pernah bosan makan. Karena apa? Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita percaya setiap hari kita makan firman terus ya. Karena dengan makan firman-Nya Tuhan Yesus, roh kita dirawat, rohani kita ya terpelihara. Haleluya, haleluya, haleluya ya. Saudara boleh silakan saudara membagikan live streaming pagi hari ini. Dengan demikian saudara, ketika saudara membagikan di wall saudara atau di wall teman saudara, kita sudah bergandengan tangan, kita sudah bermitra untuk apa saudara? Memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya juga menyapa buat hamba Tuhan ya, Pastor Refli Lelet. Haleluya, semangat, semangat, semangat ya. Never give up, maju terus. Ingat baik, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan ini yang dahsyat saudara. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, kita berharga di mata Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Anda istimewa, Anda spesial, karena Anda dipilih oleh Tuhan sendiri. Dahsyat saudara ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya, dengan tema perspektif kerajaan Allah. Memang saya pembacaan Alkitab saya harian, setiap hari saya ada di Kitab Lukas sekarang, dan kemarin kita sudah bahas tentang benih kerajaan Allah yang menarik sekali dan begitu menggairahkan ya. Ternyata saudara, iblis bisa mencuri firman ya, iblis bisa mencuri firman. Hati-hati saudara pagi hari ini ya, jangan sampai iblis mencuri benih kerajaan Allah itu daripada saudara, karena dia akan dia sangat ketakutan, dia sangat kalau sampai benih ini bertumbuh di hati yang subur, akan menggemparkan dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan itu merupakan ancaman terbesar bagi kerajaan kegelapan. Nah, oleh karena itu sekarang saudara, walaupun pembacaan saya ada di Injil Lukas, saya membahas sesuatu hal yang penting di dalam Injil Matius. Ya, saya mau membahas satu hal yang penting di dalam Injil Matius, dan saya memberi tema buat kita pagi hari ini adalah perspektif kerajaan Allah. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Ya, saya juga menyapa Pastor Pinkan Dien ya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan di abad pertama
Ya, mereka bertekun dalam doa dan mereka bertekun dalam pengajaran firman. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Injil Matius pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Haleluya, haleluya. Perspektif kerajaan Allah. Saya berdoa pagi hari ini saudara mendapatkan perspektif kerajaan Allah, yaitu cara pandang kerajaan Allah, saudara ya. Nah, saudara, matamu adalah pelita tubuhmu ya. Pandanganmu, cara pandangmu kepada siapa engkau memandang, itu akan menjadi terang di tubuhmu, sekujur tubuhmu, dari ujung rambut sampai ujung kakimu, saudara. Dan kalau matamu terang, firman Tuhan katakan, maka baiklah seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Haleluya. Dan kalau matamu menjadi gelap, dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, ini berbicara saudara perspektif. Berbicara cara pandang ya, jadi berbicara mata, saudara. Dan Yesus ini sebagai bagaimana kalau orang-orang dunia atau motivator di luar sana mengatakan blueprint ya, paradigma dan sebagainya, di mana Yesus mengajarkan para murid-muridnya, di mana Yesus mau murid-muridnya itu berubah, mengalami transformasi paradigma dari paradigma agamawi, dari paradigma Farisi, Saduki, Yudaisme yang selama ini diajarkan kepada mereka, kepada paradigma yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu paradigma kerajaan Allah. Saya berdoa saudara memiliki perspektif kerajaan Allah. Nah, saudara, pasal 5 sampai pasal 7, kalau saudara rajin baca Alkitab, pasal 5 sampai pasal 7 di Injil Matius itu adalah salah satu bagian-bagian ya. Jadi di Injil Matius itu ada 4 bagian-bagian utama ya. Dan seperti saudara membaca pasal 24 sampai pasal 25 itu tentang akhir zaman dan sebagainya. Nah, ini pasal 5 sampai pasal 7 dikatakan khotbah di atas bukit ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa mengatakan bahwa khotbah di atas bukit ini seperti makna carta kerajaan Allah, atau dasar konstitusi ya, dasar konstitusi. Kalau kita berbicara kepemerintahan ya, dasar konstitusi kerajaan Allah ini ada di pasal 5 sampai pasal 7. Wow. Nah, ini penting, dan di sini ada satu bagian yang mengatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi saudara, cara pandangmu akan menentukan outputnya, saudara. Jadi Anda itu kan ya, kita ini manusia.
Kita tidak melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kita tidak melebihi dari cara berpikir kita, cara berpandang kita. Makanya saudara, kalau saudara mau melihat ya rahasia surga dibukakan kepadamu, saudara mau mengalami kuasa kerajaan Allah ada padamu, maka saudara harus berani shift paradigma, ya, berubah paradigma, atau yang digembar-gemborkan oleh para motivator dan mengatakan berubah blueprint saudara, ya, berubah perspektif saudara dari perspektif agamawi, dari perspektif duniawi kepada perspektif kerajaan Allah. Kalau saudara pakai kacamata ini, saya percaya saudara, cara melihat saudara berbeda. Ya, cara melihat saudara berbeda. Saya kasih contoh ya. Kalau karena di Manado ini banyak pantai, banyak laut, ada Bunaken, orang senang diving, senang snorkeling, ya. Snorkeling aja atau berenang. Coba saudara berenang nggak pakai kacamata, nggak pakai goggle itu, goggle. Pasti saudara berenang ya berenang sama di daerah yang sama. Tapi waktu saudara berenang, saudara nggak bisa tahu apa yang ada di dalam situ, karena saudara nggak bisa lihat, mata saudara kabur. Tapi coba waktu saudara pakai goggle, waktu saudara, wah, di sini ada ikan, wah, di sini ada karang, wah, di sini kelihatan semua saudara. Begitu saya berdoa saudara, supaya saudara memiliki pandangan itu. Saya mau kasih tahu saudara ya, setiap orang waktu membaca Alkitab ini, mereka akan membaca dengan kacamata mereka. Ya, orang dari agama seberang, para polemikus di luar sana, mereka akan membaca dengan kacamata mereka. Denominasi A, ya, denominasi Farisi waktu baca ini, dia akan baca dengan kacamata Farisi. Ya, atau denominasi Saduki waktu dia membaca kitab ini, dia akan melihat dengan kacamata Saduki dan sebagainya, ya. Walaupun Yesus sudah bilang Yesus bangkit dari antara orang mati, kalau orang Saduki berkata tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi gereja zaman sekarang ini denominasinya udah banyak sekali, dan semua klaim Alkitabiah. Karena apa? Semuanya dari Alkitab. Wah, mereka klaim, oh ajaran kami, golongan kami paling Alkitabiah dan sebagainya. Ya, bahkan saksi Yehova juga akan mengklaim mereka Alkitabiah. Makanya saudara, mari kita memiliki perspektif kerajaan Allah supaya kita boleh masuk dalam kerajaannya dan kita menikmati segala kuasanya. Haleluya. Sama seperti tadi ya yang saya gambarkan. Waktu saudara pakai Google yang berenang, saudara lihat semuanya, dan saudara berkata, wah di sana ada ikan Napoleon, di sana ada ikan begini dan sebagainya. Itu saya mengalami karena saya senang berenang. Seperti itu ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa perspektifmu saat ini? Kalau Anda perspektifnya masih perspektif denominasi, perspektif perspektif agamawi, maukah saudara shift paradigma pagi hari ini, berubah dan meminta Tuhan tolong saya supaya saya memiliki paradigma kerajaan Allah, cara pandang yang Tuhan Yesus berikan untuk hidup dalam kerajaan surga. Karena apa? Walaupun Anda rajin masuk gereja, ya, Anda rajin pelayanan, tapi kalau perspektif Anda masih perspektif agamawi, sama seperti tadi saya katakan, Anda berenang-berenang di situ, tapi Anda tidak melihat jauh, Anda tidak melihat jelas, Anda tidak melihat terang. Tapi kalau Anda perspektifnya berubah dan Anda pakai seperti kacamata tadi itu, saudara, Anda akan melihat berbeda. Makanya saya berdoa pagi hari ini, kita memiliki perspektif kerajaan Allah. Caranya gimana kalau kita memiliki perspektif kerajaan Allah? Sederhana saudara. Setiap hari baca Alkitab dan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Gitu. Ini dengar baik-baik. Dengar baik-baik saudara. Anda menemukan
apa yang Anda cari. Saya rasa itu statement yang tepat. Karena apa saudara? Saya sudah berulang-ulang coba ya. Kalau kita mencari kasih karunia di dalam Alkitab, coba di HP saudara. Saudara klik kasih karunia. Pasti ayat-ayat kasih karunia-nya turun saudara. Saudara cari penderitaan. Ya, pasti ayat-ayat penderitaannya turun saudara. Jadi apa yang kau cari di concordance saja saudara ketemu. Atau nggak jauh-jauh ya sekarang udah beda kayak kita dulu ya. Kita dulu tuh harus ada buku tebal tuh namanya concordance. Ya. Sekarang ini saudara dari HP saudara punya HP saudara mau search apa saja itu yang saudara dapat. Jadi Anda menemukan apa yang Anda cari. Dan ini yang luar biasa. Tuhan Yesus memerintahkan kita apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara tahu ini janjinya Tuhan Yesus. Semua yang harus ditambahkan itu kepadamu apa itu? Semua yang dicari-cari orang di dunia ini. Rumah, pakaian, makanan, keberhasilan, popularitas, kesuksesan, kenikmatan hidup dan sebagainya. Bagi kita anak-anak kerajaan Allah itu di bonus, cuma ditambahkan oleh Tuhan. Makanya kita harus memiliki perspektif kerajaan Allah. Ya, saya menyapa hamba Tuhan ya yang luar biasa, Pak Gembala Ari Matindas. Shalom. Dan juga hamba teman sahabat saya di Facebook, Hendro Gunawan. Puji Tuhan ya, mari kita sama-sama setiap pagi maju dalam kegerakan daily life, kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara yang sederhana. Yaitu apa saudara? Mulai membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Karena ini saudara, Anda tidak mungkin akan praktek Alkitab, Anda tidak mungkin akan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena begini, kalau Anda tidak baca Alkitab, nggak mungkin Anda akan praktek. Karena begini, Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda tidak mengerti. Kita manusia tidak melakukan apa yang kita tidak mengerti. Kita melakukan apa yang kita paham, apa yang kita mengerti. Saya berdoa, saya percaya waktu saudara baca Alkitab, kepada murid Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengerti, mengetahui rahasia kerajaan Allah. Sedangkan kepada mereka tidak. Kepada mereka itu siapa? Yaitu orang-orang agamawi, ya, ahli Taurat, Farisi, Saduki dan sebagainya. Makanya saudara, kalau kita mau praktek firman Tuhan, kita harus ngerti dulu. Untuk mengerti kita harus baca, belajar. Dan saya percaya waktu kita dengan hati sungguh, hati tulus mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Roh Kudus yang Tuhan curahkan pada kita, Roh Kudus itu akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saat ini saudara, saya hatinya sedih, miris saudara. Kenapa saudara? Fenomena yang luar biasa terjadi di mimbar-mimbar gereja. Mereka dengan cover nama Yesus, dengan bingkisan nama Yesus, tapi isinya ajarannya bukan ajarannya Tuhan Yesus, tapi ajaran-ajaran manusia yang lagi ngetren, saudara. Anda murid Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Carilah apa yang Tuhan Yesus perintahkan kita mencari. Ya, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, kita kembali lagi kepada topik kita pagi hari ini. Perspektif kerajaan Allah. Apa perspektifnya? Setiap kita punya perspektif. Setiap kita punya nilai, punya prinsip. Entahkah kita menyadarinya atau tidak menyadarinya. Ya, apakah itu kita membentuknya secara sengaja di sekolah kita, atau itu terbentuk dengan secara tidak sengaja dalam lingkungan rumah kita, lingkungan pergaulan kita, atau lingkungan gereja kita. Setiap kita punya nilai atau punya prinsip. Ya, ada orang punya prinsip seperti ini, Pak Pendeta,
saya ini orang paling baik, saya baik sekali Pak Pendeta. Tapi kalau ada orang yang jahatin saya lebih jahat. Saya akan balas dia. Itu prinsipnya orang itu. Dan itu real, itu ada. Tapi kalau kita menemukan prinsip dalam kerajaan Allah, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan darah dan daging. Sedangkan musuh aja Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Ya, apalagi istri, anak, atau teman jemaat di dalam gereja dan sebagainya. Luar biasa saudara ya. Saya berdoa saudara ya. Saudara memiliki perspektif kerajaan Allah. Jadi saudara, perspektif ini berbicara cara pandang dan pengenalan saudara ya. Jadi terang di sini, istilah terang secara rohani ini bukan terang secara fisika saudara. Karena nggak mungkin terang fisika itu gelap. Ya, nggak pernah terang secara fisika itu gelap ya. Secara fisika kegelapan itu karena tidak hadirnya terang. Ya, di mana ada terang nggak mungkin gelap. Tapi di sini ada terang yang bisa jadi gelap. Nah, terang ini berbicara apa saudara? Knowledge saudara, atau pengetahuan saudara, atau lebih intim lagi pengenalan saudara. Pengenalan akan Tuhan. Seberapa dalam Anda mengenal Yesus? Seberapa dalam Anda mengenal Yesus? Saudara bayangkan, ya waktu Yesus berdiri di depan para muridnya dan berkata, menurut orang siapakah aku? Wah, langsung mereka murid langsung angkat tangan semua bicara, oh Yohanes Pembaptis, oh Elia, oh Yeremia, Nabi dan sebagainya. Lalu Yesus lebih tajam lagi, lebih personal lagi. Lalu menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus sebagai pemimpin dalam kelompok murid-murid Tuhan itu, dia celetuk dan berkata, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata kepada Petrus, berbahagia kamu Petrus, karena bukan kamu yang menyatakan itu, tapi Bapa di surga yang menyatakan itu. Ada perspektif, ada pewahyuan, waktu ada pengakuan. Wow, luar biasa. Dan di atas pengakuan itu, Yesus berkata, aku akan mendirikan eklesia. Aku akan mendirikan perwakilan kerajaan Allah. Ingat, eklesia, kata gereja, itu istilah politik pada abad pertama ya. Bukan istilah keagamaan seperti yang kita paham zaman sekarang ini ya. Di abad pertama eklesia itu seperti kayak kita sekarang ini, anggota dewan ya. Tapi berbeda kalau kita sekarang ini, kita di anggota dewan itu dipilih oleh masyarakat, oleh warga ya, untuk menjadi perwakilan rakyat. Tapi dalam sistem kerajaan berbeda. Mereka adalah eklesia, itu orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dipilih untuk menjadi perwakilan raja. Ya, itu istilah pemerintahan kerajaan Romawi ya, di mana di setiap kota, di setiap tempat ada perwakilan raja, dan perwakilan ini otoritasnya sama dengan kaisar yang ada di Roma. Jadi waktu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, artinya di atas pengakuan Petrus ini aku akan mendirikan perwakilan pemerintahan kerajaan Allah. Maka alam maut tidak berkuasa atasnya. Haleluya. Sadarkah saudara? Saudara perwakilan kerajaan Allah. Wow. Berapa banyak saudara yang mengaku Yesus Tuhan? Waktu saudara membuat satu pengakuan saudara, gerbang surga terbuka saudara. Otoritas surga terbuka saudara. Karena hidup mati manusia ada di mana saudara? Firman Tuhan katakan ada di lidah. Dan kita diselamatkan oleh iman lewat apa saudara? Pengakuan iman kita. Makanya waktu kita membuat satu pengakuan di hadapan Tuhan, kerajaan Allah berdiri di sana. Ada pewahyuan di sana, ada kuasa di sana. Waktu saudara membuat satu pengakuan, contoh ya, saya kasih contoh. Saya percaya engkau Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Yesus penyembuhku, dokter di atas segala dokter. Kuasa surga langsung turun. Dan saudara mengalami mujizat Tuhan.
Amin. Berapa banyak yang pernah mengalami mujizat Tuhan, katakan amin. Saya saksi hidup mengalami kuasa Tuhan. Ya, beberapa tahun lalu saudara, saya lumpuh, saya di kursi roda, terbaring tak berdaya beberapa bulan saudara, karena sakit kelumpuhan ya, osteoartritis, radang sendi ya saudara ya. Tapi karena kuasa Tuhan kita berdoa dan membuat satu pengakuan. Saya sama istri kita bersepakat berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Yang tadinya dokter katakan, wah Pak, maaf Pak, sakit ini tidak sembuh lagi Pak. Sakit ini tidak bisa sembuh lagi. Sampai saya tergoncang saudara, nggak bisa tidur saudara ya. Tapi kuasa Tuhan ya. Jadi waktu saya selalu ingat itu saudara, saya menangis saudara ya. Waktu saya ingat itu saudara, dalam pergumulan seperti itu saudara ya. Sampai saat-saat di mana saya berkata, Tuhan apakah saya sudah mau mati? Saya masih punya istri yang cantik ya, saya punya anak masih kecil-kecil 4. Saya berkata, apakah Tuhan saya sudah mau mati? Tapi saya perkatakan perkataan iman. Ya, firman Tuhan datang dan berkata, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Saya perkatakan itu. Saya perkatakan, aku percaya Yesus penyembuh yang ajaib. Yesus dokter di atas segala dokter. Setiap hari dalam pergumulan saya itu. Sampai satu saat saudara, seperti ada suara datang di telinga saya dan berkata, anakku, kamu akan melihat hari-hari baik di masa tuamu. Wow. Itu yang memberi saya kekuatan sampai saat ini saudara. Makanya saudara, kalau saya dalam keadaan susah atau dalam keadaan pergumulan atau apa, saya teringat lagi itu saudara. Saya teringat terus betapa pentingnya saudara membuat satu pengakuan. Nah ini saudara, ini contoh-contoh saudara. Saudara memiliki perspektif dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara punya perspektif dalam kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang seperti ini, kumpulkanlah hartamu di sorga, jangan di bumi. Bukan berarti kita nggak boleh punya materi, nggak boleh kaya, tapi Tuhan mau di mana harta kita yang paling istimewa, yaitu harta rohani. Karena di sini dikatakan ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Taruhlah hartamu pada harta rohani, bukan harta jasmani, supaya hatimu berada di situ. Ya, kita kalau harta jasmani saudara, pencuri datang mencuri, penipu datang menipu. Ya, saya baru saja ditipu. Saya pernah mengalami ditipu. Waduh, nggak enak ditipu. Saya pernah mengalami dicuri juga ya. Satu rumah waktu baru pindah, kita baru pelayanan, ada pelayanan duka dan sebagainya. Waktu pulang ke rumah sudah dibobol, kosong semua, udah diambil barang-barangnya. Pernah saudara. Ya. Bisa stres juga saudara kalau saudara alami begitu. Tapi kalau kita menaruh hati kita pada harta rohani saudara, di surga sana ya, nengat dan karat tidak akan mencurinya. Apa itu harta rohani? Kerajaan Allah yang ada Tuhan taruh di hati kita, pemerintahannya dan kuasanya. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, sadarlah saudara, saat ini juga saudara memiliki double citizenship, yaitu apa? Saudara warga negara Indonesia waktu saudara di bumi ini, tapi ingat saudara itu warga negara kerajaan Allah. Saudara sudah dimeteraikan dengan darah anak domba. Saudara adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Dan kalau ingat saudara, kalau saudara warga kerajaan Allah, segala program, benefit, perlindungan dari pemerintahan kerajaan Allah menjadi bagian saudara. Saya selalu percaya dan mengatakan, Tuhan memelihara saya menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Karena apa saudara? Kesejahteraanku adalah kemuliaan rajaku. Kesejahteraanku adalah kemuliaan rajaku. Dalam kerajaan Allah, dalam sistem pemerintahan kerajaan yang ada di dunia ini saja saudara boleh lihat, kesejahteraan rakyat itu tanggung jawab atau ya
dari kerajaan, saudara. Ya, kemarin saya ada teman dari Belanda ya, yang sudah tua tapi hidup di sini. Dia hidup di Manado tapi dia mendapat tunjangan dari pemerintahan kerajaan Belanda. Dan itu kalau di Manado uangnya besar. Ya. Mungkin di sana ya uangnya biasa aja, ya ukuran sana. Karena itu program pemerintahannya. Jadi kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, saudara ada dalam pemerintahannya Tuhan Yesus. Dan Yesus raja di atas segala raja. Yesus raja di atas segala raja. Dia yang menopang engkau. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Waktu saya bilang sama jemaat, orang-orang yang saya muridkan, saya bilang kita ini anak-anak Tuhan. Kita harusnya menyadari bahwa kita bukan manusia yang mencari-cari uang. Kita harus yakin bahwa kita uang yang cari-cari kita. Wow. Ini kayaknya turbulence dengan cara pandang dunia. Ya, cara pandang dunia kalau nggak kerja, nggak mencari, nggak dapat, ya kita harus cari uang terus. Ya, sampai di luar negeri sana banyak orang yang tidak beragama karena agama mereka adalah uang. Mereka cari uang terus sampai tua. Ya, bukan berarti saya bilang nggak boleh bekerja. Ya, saudara jangan salah paham, saudara. Tapi dalam kerajaan Allah perspektif kita berbeda. Perspektif kita adalah apa, saudara? Kita anak manusia, anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan. Artinya apa, saudara? Kalau kita ini mengamalkan talenta kita, karunia kita, maka uang akan mengejar kita. Itu artinya, saudara. Jadi saudara, mari kita berdoa supaya kita memiliki perspektif kerajaan Allah. Karena apa? Walaupun kita ada di dunia ini, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya, kepada Mamon atau kepada Tuhan. Tapi saudara, siapa sih jujur? Siapa sih yang nggak perlu uang zaman sekarang ini? Semua perlu uang, segala sesuatu perlu uang. Saudara kencing aja bayar, gitu kan? Tapi bagaimana kita membuat uang itu menjadi hamba kita, ya? Ada yang mengatakan bahwa uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang ganas. Jadi kalau saudara jadi hambanya uang, dia akan ganas kepada saudara. Tapi kalau saudara membuat dia menjadi hambamu, maka dia akan menjadi hamba yang baik. Makanya saudara, amalkan karunia dan talentamu di mana saudara berkuasa atasnya atau saudara expert atasnya, maka saya yakin alam semesta akan menopang dan menjadikan apa yang Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Saya percaya itu akan berlaku buat setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara dalam tempat kerja atau sebagainya, perspektif saudara berbeda. Perspektif saudara harus berubah, saudara. Dan bagaimana perspektif kita berubah, saudara? Saya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Setiap hari kalau kita mencari kerajaan Allah, membaca Alkitab, firman Tuhan membersihkan kita dari paradigma dunia ini. Firman Tuhan membersihkan cara pandang kita, dan sehingga kita memiliki cara pandangnya kerajaan Allah. Kita memiliki cara pandangnya Yesus. Ingat, Yesus itu guru. Makanya saya senang menyebut dia Maha Guru, karena dia memang Maha Guru, guru kehidupan. Kalau saudara senang belajar filsafat, tidak ada ilmu filsafat di dunia ini yang melebihi ilmu kehidupan dari Tuhan Yesus. Kalau saudara mau belajar kehidupan, belajar dari Tuhan Yesus. Nggak perlu saudara cari motivator yang mengajarkan saudara revolusi bahagia, revolusi ini dan sebagainya. Ilmu Yesus sudah cukup.
Contoh ilmu Yesus ya, saya kasih contoh ilmu Yesus. Ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari, janganlah kamu khawatir. Jadi bersama Yesus kita hidupnya harian. Bersama Yesus hidup kita apa? Harian. Ya memang ini agak turbulen sama cara pandang dunia. Tapi inilah cara pandang dalam kerajaan Allah. Bersama Yesus kita hidup harian, kita tidak perlu khawatir hari besok. Kesusahan hari ini ya cukup hari ini. Ya ada pergumulan, ada tantangan kita hadapi hari ini. Termasuk saudara dalam hal hubungan, dalam suami istri atau dalam keluarga. Kalau saudara ada berantem, saudara ada marahan ya antara suami istri, ya kesusahan sehari cukuplah sehari. Makanya saya di rumah saya praktek saudara ya. Kalau kita marahan sama istri, gesekan, ada beda pendapat dan sebagainya, pokoknya di hati saya jam 6 sore sudah selesai. Jangan lewat ya, karena firman Tuhan bilang apa? Jangan sampai terbenam matahari ya, amarahmu. Apabila engkau marah atau amarah, jangan sampai terbenam matahari. Jadi kalau ada berantem saudara, ada berantem di rumah suami istri, ayo pendeta-pendeta, apakah tidak pernah berantem beda pendapat? Ya, semua manusia punya begitu ya. Tapi kalau kami sudah praktik ini hidup harian sudah berapa tahun, dan itu sangat membantu sekali sebenarnya. Jadi walaupun berat, walaupun aduh rasa gimana di hati, tapi Tuhan Yesus bilang harus mengasihi, harus mengampuni. Jadi mau nggak mau Tuhan, saya ampuni dia Tuhan, saya ampuni dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya lama-lama terbiasa saudara. Saudara bayangkan saudara, kalau saudara hidup harian, saudara saya katakan tidur nyenyak, tidur pulas, bangun pagi segar. Karena apa? Tidak ada beban. Selalu ada kemenangan. Saudara bayangkan di luar sana ada banyak orang Kristen hidupnya apa? Mingguan. Beban 1 minggu dibawa-bawa. Ada lagi yang parah, bulanan. Bahkan yang lebih parah, tahunan, bertahun-tahun beban-beban di hati saudara, masih dibawa saudara. Saya pernah layani keluarga saudara, satu keluarga di mana suami istri nggak ngobrol-ngobrol 5 tahun, sama-sama satu rumah. Saudara bayangkan saudara, gontok-gontokan seperti itu. Karena apa? Perspektif mereka masih perspektif lain saudara, bukan perspektif kerajaan Allah. Tapi kalau kita perspektif kerajaan Allah, sehari cukuplah sehari. Haleluya, haleluya Pak. Saya percaya saudara. Saudara diberkati, saudara dapat sesuatu pagi hari ini. Amin. Saya berdoa saudara dapat perspektif ini. Coba bayangkan kalau di gereja kita hidup harian saudara ya. Berapa banyak di gereja ada masalah yang membuat gereja menjadi retak. Karena apa? Mereka tidak bisa hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak bisa hidup harian. Yang ada di bawah adalah kehidupan ya. Seperti tadi yang saya katakan, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Gak bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, dalam kerajaan Allah musuh kita bukan darah dan daging. Dalam kerajaan Allah musuh kita adalah roh-roh jahat, setan-setan, penguasa di udara. Ya, jadi kalau saudara lihat, waduh, kenapa istri saya begini? Kenapa istri saya begitu? Ya barangkali ini roh-roh jahat sedang bekerja di baliknya. Oh kenapa itu jemaat begini, jemaat begitu, dan sebagainya. Ya kita harus peka. Firman Tuhan bilang apa? Ujilah segala roh. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, saya juga mau menyapa hamba-hamba Tuhan ya. Ada hamba Tuhan Pendeta Fitri Setio dari Gorontalo. Ya semangat, tetap setia. Ada juga Ibu Rosmawati Napitupulu ya, puji Tuhan. Nah saudara ya, mari kita memiliki perspektif kerajaan Allah pagi hari ini. Selalu memulai hari dengan berdoa dan bertekun dalam firman Tuhan ya. Lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, saya harap dan saya dorong saudara di rumah saudara memulai tekun baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kalau saudara baru memulai, saya
menasihati saudara, saya mendorong saudara mulailah dari Injil. Ya, karena kita Kristen, kita harus mengetahui tentang Yesus, pribadinya, karyanya dan ajarannya. Ya, kita setelah itu baru kita membaca Perjanjian Baru sampai selesai, baru kita boleh juga baca di Perjanjian Lama. Ya, saya tidak menyuruh kita mengeliminasi Perjanjian Lama, enggak. Karena kita akan lupa sejarah kalau kita nggak baca Perjanjian Lama. Maka kita baca Perjanjian Lama karena Perjanjian Lama adalah bayangannya Yesus. Segala nubuatan-nubuatan mesianik yang ada dalam Perjanjian Lama, Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi tergenapi di dalam diri dan pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara mendapat perspektif kerajaan Allah pagi hari ini? Katakan amin. Ya, saya doakan saudara mendapat perspektif kerajaan Allah. Dan biarlah perspektif ini, saudara, membawa kita mengalami terobosan, kemenangan dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sehingga apa saudara? Kalau saudara ada perspektif kerajaan Allah, saya yakin saudara akan tetap setia dalam melayani, tetap semangat ya. Seperti Pendeta Henry Paliyama, walaupun di usia tua tetap semangat melayani Tuhan. Ini saya salut saudara. Saya salut luar biasa ya. Memberi teladan buat kita yang masih muda-muda ini. Ya. Mari kita semangat, setia. Saya yakin kalau saudara punya perspektif kerajaan Allah, keluarga saudara aman. Keluarga saudara aman. Saya bilang sama istri saya ya, walau kita ada masalah, ada pergumulan, kamu ingat baik-baik, saya lebih takut Tuhan daripada takut kamu. Kalau kita cuma takut istri nggak lihat, kita bebas bikin apa aja ya. Tapi kalau kita takut Tuhan, oh di mana-mana mata Tuhan melihat. Haleluya, amin. Saudara ya, makanya saudara kalau saudara punya perspektif kerajaan Allah, saudara pribadi yang berbeda. Anda istimewa karena Anda anak-anak Allah. Dignitimu bukan tergantung pada bajumu, pada status sosialmu atau pada harta materimu, bukan saudara. Tapi dignitimu tergantung pada Yesus, itu cukup. Dignitimu yang mengatakan aku anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, aku murid Tuhan Yesus, itu sudah cukup membuat aku merasa bahagia dan bangga di dunia ini. Amin. Ada banyak orang hilang dignity di luar sana. Karena apa? Waduh, mobil saya mobil tua. Waduh, rumah saya rumah begini, rumah begitu dan sebagainya. Karena apa? Standarnya pada hal-hal materi, harta di dunia ini. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat my love nih ya, yang sudah kasih bintang. Puji Tuhan ya saudara. Kabar baik juga buat kita saudara. Kalau saudara mau berlangganan dengan akun saya ini dan mendukung pelayanan live streaming pemberitaan kebenaran firman Tuhan, saudara juga bisa berlangganan ya. Berlangganan di akun ini. Dan juga ya kalau saudara digerakkan Tuhan untuk menopang atau menghargai saudara, rasa diberkati dan saudara mau memberi bintang, silakan saudara ya. It's your choice. Ya, hidup adalah pilihan. Puji Tuhan. Ya, mari kita bersepakat pagi hari ini. Ya, kita berdoa bersepakat pagi hari ini untuk kita sama-sama mengalami perspektif kerajaan Allah. Tinggalkan perspektif-perspektif yang lain. Makanya Yesus waktu memulai pelayanannya, Tuhan Yesus memulai dengan statement yang jelas, statement yang tegas dan tepat. Yesus katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Wow, dahsyat saudara. Ini gak kebetulan saudara. Ini statement pertama Tuhan Yesus waktu dia memulai pelayanan. Dia katakan berubahlah, metanoia. Berubahlah cara berpikirmu. Berubahlah dari keyakinanmu. Dan ingat Tuhan Yesus tidak datang kepada orang animisme, dinamisme. Tuhan Yesus datang kepada orang yang percaya Tuhan. Orang yang sudah beragama. Orang yang percaya kepada Allah yang sah. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang Farisi, orang Saduki, orang-orang Israel yang sudah beragama. Tapi Tuhan Yesus dengan penuh otoritas dan berkata, berubah cara berpikirmu, berubah cara keyakinanmu, berubah keyakinanmu dari keyakinan Farisi, Saduki, Yudaisme dan sebagainya kepada
keyakinan yang ada di dalam kerajaan surga. Wow, dahsyat saudara, dahsyat saudara. Amin, amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa pagi hari ini. Saya percaya saudara mendapat perspektif kerajaan Allah pagi hari ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Di mana ada 2-3 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Saya bersepakat dengan setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan di live streaming ini, dengan setiap orang yang menyaksikan. Kami berdoa perspektif kerajaan Allah tercurah buat setiap kami, sehingga kami boleh melihat segala janji Tuhan, segala rancangan Tuhan, dan segala kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami dapat melihat otoritas Tuhan nyata dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, kalau ada orang yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan, sembuh di dalam nama Yesus. Sakit apapun itu, saudara, kalau saudara ada sakit, di mana sakit itu saudara letakkan tanganmu dan saudara, mari kita bersepakat. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kalau ada orang yang terbelenggu dengan belenggu kegelapan, kuasa dosa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ada kuasa belenggu-belenggu kegelapan terlepas di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap keangkuhan, kekerasan hati manusia, benteng-benteng itu kami hancurkan, kami patahkan di bawah pemikiran Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kalau ada yang merasa hidupmu hancur, hidupmu tak berarti, Tuhan Yesus mengasihimu. Datanglah kepadanya dan katakan, Tuhan, aku mau mengaku Engkau Tuhan dan Mesias anak Allah yang hidup. Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Aku percaya, Tuhan, Engkau penebusku, Engkau yang menyucikanku dari segala dosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan ya. Saudara, saya juga menyapa buat hamba Tuhan Pak Jordi Waworuntu. Terima kasih, maju terus. Dan juga Faiz Channel Bu. Tuhan Yesus mengasihimu ya Faiz Channel. Walaupun engkau bilang saya jualan obat, gak apa-apa ya. Tuhan Yesus mengasihimu, itu aja ya. Kalau kamu mau belajar Injil, belajarlah kepada orang yang mengerti Injil. Jangan belajar kepada polemikus di luar sana yang gak ngerti apa-apa tentang Injil ya. Jangan kau tersesat oleh tipu daya iblis. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab, baca Injil minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Mari kita maju sama-sama dalam kegerakan ini. Saudara tahu nggak, kalau saudara baca Alkitab setiap hari, Yesus sendiri yang akan memuridkan engkau. Engkau sendiri akan berjumpa dengan firman-Nya. Dan saya percaya kalau orang setiap hari dengar firman, perspektifnya akan diubahkan, hatinya akan dibersihkan oleh Tuhan Yesus ya, termasuk Faiz ya. Jadi saudara ya, puji Tuhan, mari kita semangat dan dukung terus pelayanan ini ya, live streaming ini. Kalau saudara mau berlangganan, silakan saudara pencet tombol berlangganan di akun ini. Dan kalau saudara juga mau memberi bintang, silakan ya. Kalau saudara terberkati dan saudara mau memberi. Karena apa? Tuhan Yesus bilang orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Jadi saya sangat menghargai setiap penghargaan saudara, dan tentu saja saya tahu itu digerakkan Tuhan di dalam hatimu ya. Gak mungkin saudara memberi karena terpaksa ya. Orang selalu memberi karena terberkati, dan firman Tuhan luar biasa. Ini perspektif kerajaan Allah. Kalau Anda memberi, Anda bahagia, karena Tuhan Yesus katakan
Berbahagialah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Jadi kalau saudara memberi, saudara semakin diberkati. Jadi makanya saya tidak pernah menghalang orang yang mau memberi. Silakan ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, dukung terus pelayanan ini. Mari kita tetap semangat hari ini. Saudara yang mau kerja, saudara yang mau activity, saudara yang mau melakukan segala kegiatan saudara, saya percaya Immanuel, Tuhan Yesus menyertai engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus yang menopang engkau. Puji Tuhan, semangat, semangat, semangat. Jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle berikutnya, masih dalam satu momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.